jadi di sini kenalin, saya Satrio Ramadan dari Oke, kelas D3 4804. Terus oke, saya atau aku ya, kita pakai aku aja nih. Aku mau boleh. aku mau nanya nih terkait pengelolaan sampah yang ada di daerah kamu, Lik. Sebelumnya perkenalan dulu dong, nama kamu siapa, kelasnya dari mana aja? Oke, perkenalkan, sebelumnya nama aku Alik Nursidik. Saya dari mahasiswa Telkom University, program studi D3 Sistem Informasi semester 2. Eh, jadi, hmm, bisa diulangkan pertanyaannya? Oke, sebetulnya kita belum nanya sih. Oh iya, sorry. Kurang fokus, maklum puasa. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah saya mau nanya nih, kalau misal kebiasaan di daerah Kak Alik nih sehari-hari Mm-mm. pengelolaan sampahnya tuh gimana di daerah sana? Apakah baik, buruk, atau gimana? Bisa dikasih tahu dong pengalamannya gimana gitu. Kalau dari daerah saya sendiri ya, saya berhubung dari daerah Lampung Utara. Saya melihat kondisi pengelolaan sampah di sini tuh belum maksimal, belum bagus karena kayak orang-orang di sini tuh belum apa ya, kayak harus dihimbau ke, apa harus membawa sampah pada tempatnya gitu. Di sini masih banyak orang-orang yang masih suka membawa sampah sembarang dan apa ya, saya sendiri juga kebanyakan sih em, kurang disiplin buat memilah sampah organik dan organik gitu. Oke, di sini berarti faktor utama dari masalah itu ada di apa ya, di masyarakatnya ya, udah di kepribadian Betul, masyarakatnya. Tapi ada nggak sih betul. pemerintah tuh mengupayakan supaya lingkungan di daerah sana tuh menjadi lebih baik? Salah satu contohnya mungkin menyediakan fasilitas atau mungkin pengelolaan sampahnya tuh lebih maksimal gitu di apa ya, jadi kayak hulu ke hilir semua sampah tuh dicek daerahnya apakah ada sampah atau enggak gitu. Sebenarnya ada, cuman kayak belum secara menyeluruh tersebarnya. Jadi belum rata. Misal dari pedalaman tuh belum rata, tapi di bagian kotanya tuh mungkin sudah cukup ada solusi di mana untuk apa ya, pengelolaan sampah seperti itu. Oh gitu. Selain dari kedua itu ada nggak sih masalah lain selain dari apa ya, sifat dari masyarakatnya dan pemerintahnya, ada nggak masalah lain yang bisa dibilang cukup berhubungan dengan pengelolaan sampah ini? Dengan pengelolaan sampah ya, kalau pengelolaan sampah sih, sepertinya kalau berkaitan dengan bencana alam itu apakah terhubung? Ya, Bencana alam, sorry. Maksudnya pakai banjir ya, gitu-gitu. bisa dibilang itu Nah, sangat terhubung sih. Udah pasti terhubung itu. bisa Karena banyak faktor yang mengaitkannya dengan sampah. Apa di sana tuh. sering banjir juga? Eh, ada tempat yang sebagian banjir, ada yang enggak. Cuman ya gimana ya? Ya memang sih yang tempat yang banjir tuh orangnya tuh suka buang sampah sembarang gitu. Oh, jadi memang nggak pernah belajar dari kesalahan? Betul. Oh, berarti memang masalah utama dari semua apa ya, dampak atau masalah yang ada di sana pengelolaan sampahnya tuh berarti di manusianya ya. Iya. Kalau begitu ada nggak sih upaya pemerintah untuk mensosialisasikan bahaya atau apa ya, manfaat dari mengelola sampah dengan baik? eh Mungkin kalau dengan apa sih, himbauan dari pemerintah saja kurang cukup ya. Kalau tidak dengan kesadaran diri sendiri itu bakalan percuma gitu, walaupun sudah dikasih solusi. Misal dikasih solusi, misal sebuah aplikasi pengolah sampah, terus ada kotak sampah di setiap pinggir jalan, atau kayak apa ya, tempat khusus pembuangan sampah gitu. Antara misal pembuangan sampah juga dibagi antara jenis organik sama anorganik. Tapi itu tergantung sama kesadaran manusia sih. Ah, oke. Jadi memang semua ini balik lagi ya ke orang Mau bagaimana izin kita. sholat sebentar. Ya,
sepertinya cukup untuk Kak Alik. Terima kasih Baik, atas waktu dan jawabannya. Silakan terima kasih dilanjutkan kembali. untuk saudara Alik bertanya kepada Michael. Oke, Iya. untuk saudara Michael tadi belum ya. Untuk saudara Michael, bisakah perkenalkan diri sebelum diwawancarai? Perkenalkan, nama saya Michael Wirnatus Nomorang. NIM juga. Perkenalkan diri secara singkat aja, kayak dari kampus mana, kalau misal Oh, kuliah atau apa. perkenalkan, nama saya Michael Wirnatus Nomorang. Saya mahasiswa dari kampus Telkom University. Oke, berarti Michael nih seorang mahasiswa ya. Ya, Bisa nggak sih Michael menceritakan keseharian Michael dalam mengelola sampah di kampusnya Michael? kalau Michaelnya saya sendiri nih. Ya, kalau saya kan saya tinggal di asrama ya. Jadi oke. kalau, kalau sampah itu biasanya di kamar itu saya letakkan di tempat sampah yang ada di kamar Mhm. dulu. Kan biasanya Oke. tuh biasanya jam siang gitu biasanya dibuangin sama ada yang bersih-bersih di asrama gitu. Mhm. Jadi Oh, sama ini yang tukang bersih-bersihnya. kalau boleh tahu itu pengambilan sampahnya berapa kali sehari ya? Biasanya itu em, minimal sehari itu sekali biasanya. Tergantung ini sih biasanya. Hmm. Kan ini kan sekarang ini lagi online jadi banyak yang balik gitu, lagi lebaran. Oh, jadi orang-orang yang bersihnya juga itu ikut libur atau masih tetap kerja, tapi jumlahnya itu nggak sebanyak biasanya. Masih kerja cuma nggak sebanyak waktu waktu kuliah aktif gitu ya. Kayak Hmm, kuliah onsite gitu. oke. Tapi ada nggak sih tantangan buat si Michael untuk mengolah sampah di asrama atau di lingkungan kampus? Oh, kalau kesulitannya sih kan asrama ini kamarnya kecil kan. Jadi Ya. letakin barang-barang tuh jadi kayak berantakan gitu. Jadi banyak Hmm. sampah berhamburan karena Oh, nggak ada space lagi, nggak ada ruangan buat naruh sampahnya. tapi kalau Michael sendiri, apakah sudah menerapkan kayak membuang sampah pada tempatnya gitu? Em, Sudah sih, tapi kurang Oke, kurang 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 disiplin gitu ya. Kadang masih buang sampah sembarang gitu. benar benar benar. Kadang ditinggal di meja doang Oh, gitu. oke oke. Tapi pernah nggak sih terjadi masalah yang disebabkan karena pengelolaan sampah yang kurang baik gitu? Pernah pernah kayak eh, jadi kayak bersemut gitu. Oke. Kadang kan ada bekas makanan gitu, kadang dia kayak Hmm. jadi basi gitu. Oh, tapi eh, apa sih, ada kayak terjadi banjir gitu nggak? Atau bencana-bencana lain atau hal-hal buruk lain? Yang saya lihat ya di sekitaran kampus nih ada kayak kayak banjir gitu sih. Hmm. Mungkin karena sampah gitu di tempat pembuangannya, di tempat selokan gitu ada baik sampah mengalir. Oh, oke oke. Terakhir nih paling ya, Ya. ada nggak sih Michael, inovasi yang diharapkan agar pengelolaan sampah lebih mudah dan efektif? Hmm, Mungkin dibuat Apa? kayak mesin gitu kayak vending Oke. biar Hmm. kita jadi banyak orang yang suka buang sampah gitu di tempatnya gitu, kayak kan kita ada barang gitu kan kita masukin ke vending ntar
dikasih reward gitu. Oh, oke oke. Baik, mungkin seperti itu saja wawancara dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Bisa dilanjutkan untuk Michael menanyakan pertanyaan ke Safnat. Oke, Hmm, tes tes. Ada kan suara? Oke. Ada. Sebelumnya, nama saya Michael Jonas Morang. Ya. Saya berasal dari kampus Telkom University. Eh, saya ingin bertanya nih. Sebelumnya perkenalkan dulu ini Oke. narasumber. Eh, ya. Oke. Perkenalkan nama saya Safnat Bani Ramadan. Saya dari Telkom University kelas D3 SI 4804. Hmm, dalam kehidupan sehari itu apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola sampah, baik di rumah maupun di kampus gitu? Kalau di rumah itu sejujurnya bagi saya pribadi itu nggak ada tantangan sama sekali karena memang udah ada orang yang akan mengangkut sampah dari tong sampah yang ada di depan rumah saya. Jadi ketika saya membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan akan ada tukang yang akan membawanya. Jadi ruangan di sekitar cukup terawat. Meskipun memang ada beberapa oknum yang masih membuang sampah sembarangan gitu, mungkin kayak anak kecil atau bapak-bapak yang suka lewat-lewat gitu. Kalau Oh iya. untuk di asrama sistemnya masih mirip, jadi ada orang yang mengangkut sampah untuk dikuras tong sampahnya, jadi itu cukup membantu dan tidak membuat saya kerepotan untuk mencari apa namanya sumber atau tempat pengumpulan sampah terakhir di daerah situ atau di daerah asrama. Hmm, hmm, menurut menurut Safnat, apakah ada fasilitas yang kurang gitu, kayak ada yang kurang atau apa? Kalau fasilitas kita ke mana ya? Kita ke daerah rumah saya deh. Kalau daerah rumah saya untuk khususnya di Bekasi itu jujur kurang banget. Saya di daerah ini di daerah perumahan saya itu saya tinggalnya di perkampungan bukan perkomplekan dan itu jujur untuk tempat sampah itu benar-benar dikit gitu. Bahkan di tempat umum seperti masjid, taman atau bahkan taman yang dekat sekolah pun masih tidak terlihat saya tidak melihat sama sekali tempat sampah yang ada di sana. Lalu untuk di Telkom Ya, sendiri, Telkom memang ada tempat sampah di tempat umum ada tempat sampah fasilitasnya. Namun di beberapa tempat itu bahkan saya nggak ingat kalau misal ada tempat sampah yang difasilitasi untuk dibedakan jenis sampahnya. Kalau kamu ingat Michael itu di daerah Danau Galau itu ya, tempat sampah tuh cuma hanya satu, sedangkan jenis-jenis sampah itu bisa ada tiga bahkan empat. Jadi itu benar-benar. kekurangan Telkom sendiri. Sepertinya perlu diinovasi atau perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi karena itu juga bisa dibilang menyulitkan menyulitkan apa ya namanya tuh orang yang bekerja di pengelolaan sampah karena dia harus memilah-milah lagi sampahnya. Jadi tidak hanya mengumpulkan lalu membakar atau mengelolanya, tapi dia harus memilah dulu manakah yang barang berbahaya, manakah barang plastik, manakah barang organik seperti itu. Hmm, hmm, oke. Ini pertanyaan terakhir. Menurut Safnat, apakah edukasi pembuangan sampah gitu perlu dilakukan, kayak kayak memberi informasi itu agar Ju- buang sampah? Jujur untuk edukasi itu benar-benar penting karena saya pribadi itu merasakan bahwa masyarakat di Indonesia khususnya Bekasi itu masih apa ya masih sangat sedikit orang yang aware dengan dampak dari
sampah ini, salah satunya banjir. Kan kita kemarin tahu sendiri banjir tuh seperti apa, sampai 2 meter kalau nggak salah tuh laporan dari teman saya di sekitaran Bekasi, tepatnya di daerah Galaksi itu ada 2 meter. Jadi itu benar-benar sangat bahaya. Memang kalau dibuang oleh satu orang bisa dianggap sepele, tapi kalau misal yang ngebuang satu sampah ini bisa sekitar ratusan, tentu bahaya. Justru menimbulkan banjir yang merugikan mereka sendiri. Rumahnya Iya. tergerus banjir, setelah banjir harus bersihin lumpur, setelah itu tidak bisa mengakses listrik karena rumahnya koslet, dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih, Sapnot. Mungkin sampai sini aja pertanyaannya. Oke, ya sama-sama.